kita nggak tahu ya kan. Nah, itulah yang terjadi. Makanya teman-teman jangan numpuk pakaian kotor di dalam rumahnya, apalagi dia kotor ya teman-teman ya. Nah, jin itu harus didamaikan dengan cara menyerahkan semua kepada Allah dengan membaca doa tadi. Nah, doa tadi juga teman-teman bisa baca saat teman-teman masuk ke dalam rumah baru, masuk hutan, naik gunung, dan seterusnya ya. Karena dia bisa wabah. Jin itu betul, seperti yang teman-teman bilang, dia bisa menjadi wabah ya. Kalau selesai sholat mau ngaji, zikir, doa, lalu kakinya pegel, saya ganti posisi duduk, nggak ada masalah ya, siap Mbak Cici. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Rukyah mandiri ayat berapa aja Zah? Banyak loh teman-teman, mau catat nggak? Aduh kelamaan kalau catat. Yang paling penting coba Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang gampang-gampang aja lah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian surat yang tadi aku bacakan tadi. Tapi banyak loh teman-teman. Aku udah pernah buat belum ayat rukyah, ayat-ayat saja rukyah rukyah mandiri di rumah? Belum ada ya. Requiem udah ada. Oh, udah ada ya. Ya, udah ada di video aku, teman-teman ya. Nah, itu dibaca. Jadi caranya ambil wudhu, lalu kemudian teman-teman baca ayat itu, terserah mau 1 2 ayat, mau terserah berapa ayat. Kemudian kalau bisa taruh air putih di depan diminum, kalau tidak pakai tangan aja hembus ya, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Itu rukyah mandiri bukan karena kita kesurupan, tapi kita ingin terhindar dari godaan makhluk halus. Itu aja. Tapi kalau seandainya, aku udah nyatat ya siap Mbak Purwanti, tapi seandainya pun teman-teman gak baca itu ya, cukup yang tadi aja, itu cukup itu teman-teman ya, untuk teman-teman yang belum ada riwayat kesurupan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Maksudnya ada yang catat di bukunya, maksudnya mereka udah nyatat di buku gitu ya. Nah, jadi sering rukyah mandiri nggak apa-apa ya. Ini doanya nih ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, kemudian kalau ada teman, saya sampaikan kalau ada teman yang kesurupan, jangan cuma dilihat-lihat aja, baca doa ini atau keluar sekalian ya. Mampu nggak tuh baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, atau baca doa ini saat temannya kamu lagi kesurupan? Oh mampu Mi, kalau mampu kamu di situ, kalau nggak mampu keluar ya, kalau nggak mampu keluar ya, entah pergi ke kantin, pergi sholat ya, baca Quran, taruh ke masjid, masuk ke kelas, seperti karena dia nular, dia akan cari orang yang paling lapar dan yang paling lemas. Makanya terlalu lapar itu kan nggak boleh kan, dalam sunnahnya juga nggak boleh, karena jin itu akan masuk ke dalam pusat kalau kita dalam keadaan lapar teman-teman ya. Itu nggak bisa. Jadi terlalu lapar itu nggak boleh ya, atau banyak pikiran, terlalu takut itu nggak boleh ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, Ustazah, dari mana-mana tidak boleh langsung gendong balita dong karena setan katanya masih ngikutin. Oh, enggak sih. Oh, maksudnya kalau kita kesurupan kemana-mana nggak boleh gendong balita? Enggak juga. Ibaratnya jin itu dia tidak hanya bisa merusak balita kita. Ada balita mana-mana aja. Yang penting teman-teman usahakan baca yang tadi aja ya. Nah kayak gitu guys ya. Perut kosong nggak bisa. Ya pikiran kosong, perut kosong. Lapar, ya beda ya, lapar karena puasa beda. Ini kosong aja gitu, makanya harus cepat keep move on. Kalau teman-teman tersakiti jangan terlalu lama-lama nangis sampai nggak makan, kesurupan nanti. Doa masuk rumah kosong yang tadi ya, siap Mbak Zubaida. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kiriman sihir tuh benar ada ya Zah? Ya ada, kan makanya ada doanya. Qul a'udzu birabbin nas, ya Pak Fajri, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Atau juga bisa teman-teman baca Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril nafasatin fil uqad, wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung dari wanita penyihir apabila dia nyihir. Sihir, santet, ilmu hitam, guna-guna ada. Kita harus percaya kepada hal gaib. Ya, hanya saja kita mesti berdoa seperti yang tadi aku sebutkan ya. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhlukmu. Kalau terlalu lama jomblo apakah bisa kesurupan? Kayaknya enggak lah. Banyak di sini
Mbak Tini aman aja belum kesurupan ya. Ustazah, ya ini doanya ya guys. A'udzu bikalimatillah kena ulah mati. Oke. Oke, apakah harus dalam wudhu kalau kita mau mengulang hafalan ayat kita? Tidak, teman-teman ya. Mengulang hafalan ayat sunnah wudhu, tidak wajib wudhu ya. Oke, Ustazah, apa boleh zikir dalam hati? Boleh, nggak harus pakai mikrofon. Dalam hati boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, iya disunahkan wudhu berarti sebaiknya berwudhu ya. Tapi kalau kita usaha berobat sama orang pinter dosa enggak? Kalau orang pinter dia pakai kemenyan, dia pakai ilmu hitam juga, jangan nanti malah tiang, itu dia bahasa orang Minang. Tapi kalau orang pintarnya itu sekedar merukyah itu boleh, rukyah itu boleh ya teman-teman ya. Tapi jangan dia menyerang dengan sihir, kita menyeranglah dengan kemenyan. Dia pakai tumbal, kita lah pakai tumbal. Nah itu kita nanti jadi kena ya, nggak boleh ya. Siapa Mbak Livani? Ya itu ada ya, baca aja yang tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ustazah, Ustazah, orang pinternya Ustadz ya. Kalau Ustadz biasanya dia bacain ayat ruqyah. Memang begitu seharusnya. Boleh aja ya. Ya, jadi dengan ayat Al-Qur'an sambil kalau orang kesurupan tuh diajak ngobrol, udahlah, kamu pergi, jangan ganggu dia. Dia ini masih belajar, dia ini masih muda. Pasti dia nanti jawab itu, nggak mau, aku maunya sama dia. Janganlah, jangan ganggulah makhluk Allah ini. Semua sama-sama hamba Allah. Sambil baca ayatnya, diajak jin tuh ngobrol. Tapi janganlah teman-teman ngurusin orang kesurupan ya, biar orang ahlinya aja. Oke. Ustazah, tahajud ke subuh jaraknya berapa? Sebelum azan subuh masih bisa tahajud ya, 10 menit menjelang azan subuh masih bisa tahajud ya, 13 menit atau 15 menit menjelang azan subuh masih bisa tahajud ya. Ustazah, sedekah subuh nggak dibeliin Quran, dikasih sama saudara boleh. Sedekah subuh tuh untuk orang lain dalam bentuk baju, dalam bentuk tas, bentuk handphone, bentuk uang, bentuk makanan, ya itu nggak ada masalah ya. Itu beneran ya Za, bisa diajak ngobrol jinnya? Iya teman-teman, jinnya bisa diajak ngobrol. Nah jinnya manusia kan, jin itu makhluk, dia melakukan perantara dengan manusia. Ya, manusia itu nanti yang akan bicara dengan ahlul ruqyahnya ya. Oke, Oke, gimana cara seseorang mengirimkan Al-Fatihah untuk anak yang masih hidup? Ya kirim aja, ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini apalah, apa yang mau teman-teman doakan gitu, itu bisa ya. Lulus anakku PNS dan seterusnya bisa, itu namanya wasilah. Kita berbuat baik dan kita doakan pahalanya untuk orang lain, atau kita doakan untuk mendoakan orang lain ya. Ustazah, siap Majalengka, batas sholat isya sampai kapan? Batas sholat isya, batas wudhu, batas sholat isya, batas witir, batas tahajud itu adalah adzan subuh. Siap Mbak Selera ya. Ya batasnya adalah adzan subuh. Batas isya, batas tahajud, batas witir itu adalah adzan subuh ya, teman-teman ya. Siap Mbak Eli. Oke, Ustazah, siap Mbak Eli. Saya jarang ke makam orang tua, tetapi saya sering mendoakan orang tua saya. Itu bagaimana? Nah, jadi begini teman-teman ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang meninggal, ya kan? Di antaranya kirimkan Quran sampai hatam, boleh. Teman-teman baca aja doa gitu kan ya, baca aja doa. Ya Allah, saya kirimkan bacaan Quran, dengan bacakan Quran ini ya, lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh melakukan yang namanya kirimkan sholawat buat dia. Kemudian kirimkan Al-Fatihah buat dia, itu bisa ya. Oke, sholat taubat itu sebaiknya kapan Zah? Sholat taubat itu dilakukan kapanpun siang dan malam, 24 jam. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Kayak sholat biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri, teman-teman banyak berdoa kepada Allah. Nah, usahakan perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, ada orang pintar pakai syariat yang ditanam di rumah biar nggak diganggu jin. Kalau wasilahnya, medianya adalah seperti garam, itu memang ditakuti oleh jin. Tapi kita nggak boleh bilang bahwa garam itu yang menyebabkan jin itu hilang. Ya, ada beberapa yang memang ditakuti oleh jin. Teman-teman pernah dengar kata-kata dasun nggak? Dasun. Anak bayi itu suka pakai dasun. Bawang putih, bawang merah, biasanya peniti. Ya, dalam kitab taklim juga dijelaskan bahwa itu adalah memang yang ditakuti oleh jin. Itu boleh, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, saya sendiri di rumah, alhamdulillah baik-baik aja Mbak. Alhamdulillah, bom-bom juga aman di rumah sendiri. Kucingku ya. Zah, kalau haid baca Quran harus wudhu dan tutup. Oh enggak, itu memang ditakuti oleh jin, Mbak. Ustazah, doa meluluhkan hati seseorang. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini ya. Ini doa supaya teman-teman dilindungi lah ya. Orang-orang yang dilindungi dari orang-orang yang keras hatinya, yang meluluhkan hati orang lain ya, itu caranya baca itu. Misalnya atasan marah, orang tua marah, anak melawan, ya teman marah, meluluhkan hati suami. Nah, itu bisa. Allahumma layyin li qalbahum. Artinya, ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Emas batangan dicicil boleh aja, Pak. Yang penting tidak boleh ada denda, Pak. Misalnya nih Pak Bapak cicil 2 juta per bulan untuk beli emas batangan sekian gram. Boleh Pak. Yang penting tapi kalau dikasihnya Bapak denda, kalau telat Bapak kena denda itu riba. Atau kalau Bapak nggak sanggup bayar, dia emas yang udah Bapak cicil, sebagian dikasihnya ke Bapak dan uang Bapak dia ambil. Tapi kalau Bapak tersendat membayarnya, emas nggak dia kembalikan dan uang Bapak tidak dia kembalikan, itu riba Pak. Ya, gitu ya. Oke, nanti aku buatkan VT-nya ya Mbak Nit. Siap Pak Syamil. Ustazah, sholat siap Mbak Zuli, Mbak Cempaka. Ustazah, kalau kita sedekah untuk orang tua yang meninggal, kita dapat pahalanya juga nggak? Dapat teman-teman. Orang yang bersedekah dan mewasilahkan sedekahnya untuk orang lain tidak akan mengurangi pahala dia sedikit pun. Sama dengan Rasulullah berkurban. Rasulullah tuh berkurban. Lalu Rasulullah berkata bahwa jazaa'u li zaujati, pahalanya untuk istriku, anakku, ya banati, abnai, wa syahidin, para syahid, wa jahidin, ya orang-orang yang mati syahid, wali ummati kulluh, seluruh umat. Jadi sekali kita bersedekah, sebenarnya kita bisa doakan pahalanya untuk orang lain. Ustazah, boleh nggak doa iftitah nggak terbaca lagi dalam sholat? Iftitah dan ayat pendek itu sunnah, tidak wajib. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Jadi kalau teman-teman nggak baca iftitah tuh nggak ada masalah sih. Oke, gitu ya. Cuman sayang aja ya kan. Oke. Ustazah, angsur emas misal harga 1 juta menjadi 1,5 juta. Ya berarti dia kelebihan harga, itu dihindarkan ya teman-teman ya. Siap Mbak Mama Arsis ya. Ustazah, nyimpan uang di bank, uangnya bertambah banyak ya. Kalau kayak deposito, bunga bank, nggak boleh, itu riba ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti dapat bunganya, teman-teman belikan aja lampu jalan, tong sampah jalan, atau semen untuk jalan, kayak gitulah teman-teman ya. Nah, jadi jangan dimakan ya. Ustazah, kalau kita niat sholat, sebenarnya yang harus bagus dan bersih baju kita atau mukenanya zah, semuanya bersih, suci dari najis. Ya, baik baju maupun mukena, apa yang tergantung di badan kita, bersih walaupun nggak bagus. Oke. Zah, kalau dapat arisan apakah wajib keluarkan zakat? Enggak, Mbak. Ya, kan Mbak udah keluarkan zakat penghasilan ya. Zah, bacaan sejadah gimana? Emang
Mau ngafal? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Panjang juga ya. Oke, Mbak Mita nanti jam 9 madunya ya, Mbak Mita ya. Jadi kalau teman-teman ketemu ayat sejadah ya, dia ada tanda sejadah di ujung apanya, di ujung bacaan Al-Qur'annya, teman-teman sujud tilawah. Namanya ayat sejadah, nama sujudnya tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bih. Ini. Ini ada yang hafal. Tuh, screenshot guys, cus. Ya kan? Nah, itu dibaca, teman-teman ya, di screenshot, nanti dihafal ya. Hukumnya sunnah muakkad. Mantep tuh. Ya, bagus ya. Ustazah, kalau PAY letter cicilan ada bunganya riba. Jangan ya. Lebih baik tahan keinginan ya. Oke, lebih tahan keinginan. Oke, gitu ya. Karena riba itu efeknya bukan sekarang. Riba tuh efeknya nanti di masa yang akan datang. Bisa 5 tahun, 10 tahun. Oke. Apa yang dimaksud dengan makruh? Makruh itu dikerjakan boleh, Mbak, tapi Allah tidak suka, Mbak. Ditinggalkan lebih baik, Mbak. Jadi dikerjakan dia boleh, Mbak, tapi Allah nggak suka, Mbak. Itu makruh, Mbak. Contoh, misalnya menguap dalam sholat, makruh. Lebih bagus jangan nguap, karena kalau nguap makruh, Allah nggak suka, gitu lah. Contoh lagi, misalnya menahan kentut dengan sholat, dalam sholat, lebih baik dibuang kentutnya, karena kalau ditahan makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah nggak suka, Mbak. Apalagi mendongakkan, nengok ke atas saat sholat, sami Allah, lihat ke atas, itu makruh. Jadi sholat itu disunahkan lihat ke bawah, Mbak. Ya, apalagi yang makruh hukumnya, yang makruh ini banyak banget, udah sering aku sampaikan di video-video aku. Ya, mau aku ulang hal-hal yang makruh, guys. Siap nggak mencatat nih hal-hal makruh nih? Banyak soalnya ya. Ustazah, iya. Saya diikutkan lomba, iya kan? Pakai celana muslim, hanya saja pakai celana panjang. Pakai kalau bisa jangan, Mbak Ega. Mbak Ella, ya jangan lagi ya. Nah, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya atau hatinya. Itu doa ya. Doa supaya kita itu dilunakkan hatinya. Oke. Kalau udah terlanjur berhutang gimana Ustazah? Kalau ada aset lain, jual asetnya untuk melunaskan hutangnya. Tapi kalau seandainya nggak ada asetnya, coba kerjanya lebih giat lagi, keluarkan uang lebih sedikit, sisanya ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Atau minimal jangan teman-teman telat membayarnya. Karena kalau teman-teman telat membayarnya, lebih besar lagi nanti bunganya, lebih besar pula lah ribanya ya. Oke. Oh ya, saya seminggu sekali ngasih makan ODGJ. Boleh nggak diambil uang zakat? Ya, boleh teman-teman ya, boleh ya. Ustazah, saya sering lupa apakah sudah sholat belum ya? Padahal sudah sholat. Nah, itu dia seperti kaidah yang sering aku sampaikan ya. Apa kaidahnya? Adalah asyakku ba'dal fi'li la yu'asir. Keraguan-raguan ketika setelah selesai mengerjakan sebuah urusan, maka jangan teman-teman pertimbangkan. Asyakku, jadi gini, kita udah ngambil wudhu nih. Saat kita udah ngambil wudhu, kita ragu nih teman-teman. Kita ragu nih. Tadi itu aku udah basuh muka nggak ya? Basuh muka nggak ya? Teman-teman ragu nih. Maka lebih baik abaikan, jangan diulang. Sama dengan sholat, kita udah tahu nih kita sholat, tapi kita ragu nih, tadi udah sholat nggak ya, jangan diulang. Karena kalau teman-teman ulang nanti jadi kebiasaan. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan setelah melakukan sebuah pekerjaan atau ibadah jangan diulang. Oke. Suami utangin duit 10% tapi punya teman-teman, dosa nggak Terus efeknya apa? Suami saya utangin duit 10%. Maksudnya gimana, Mbak? Oke, Ustazah, bolehkah sholat pakai baju bergambar orang? Kalau gambar itu kan hasil teknologi. Dia bukan dari hasil imajinasi. Maka dia boleh ya.
Ustazah, saya suka lupa rakaat. Lupa rakaat tinggal sujud sahwi aja. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan, salam kiri. Teman-teman sujud aja. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk seperti biasa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Catat itu doa sujud sahwi. Catat doa sujud sahwi. Ya. Jadi lupa rakaat nih rakaat satu atau dua, satu atau dua, satu atau dua. Anggap aja satu dulu guys. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud tap ya, sujud ya Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Baru Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri ya. Sholat di jamak bila di kantor nggak dibolehkan sholat, nggak bisa. Nanti boleh sholat di dapur atau di pojokan atau di parkiran, cari aja kondisi situasi yang aman. Ya karena jamak itu hanya boleh minimal 85 gram, 85 kilo perjalanan ya. Zah, kalau niat puasa Yaumul Bid digabung niat kafarat, jangan suka gabung-gabung niat dalam satu amal. Bahwa antara puasa sunnah dengan puasa wajib itu beda. Ya, saya jelaskan bedanya. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Puasa wajib, wajib pasang niat sebelum azan subuh. Sementara puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari. Puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan walaupun karena lapar. Puasa sunnah lapar batal boleh. Puasa wajib suaminya butuh jangan kasih. Puasa sunnah suaminya butuh batalkan puasanya. 3 perbedaan itu signifikan loh. Ya Allah, saya puasa ganti please. Puasa Senin Kamis lillahi ta'ala misalnya gitu ya. Tahu-tahu suaminya butuh, bingung dong batalkan atau tidak. So, jangan dibiasakan ya. Jadi satu niat satu amal. Zah, jual emas di tokonya lebih murah dibandingkan kita gadai di pegadaian dan gak ditebus lagi. Gimana tuh Zah? Pegadaian kita menggadai. Kalau pegadaiannya itu ada denda kalau teman-teman telat membayarnya, dan kalau teman-teman gak teruskan membayarnya, emas teman-teman diambil. Lalu kemudian uang yang udah diserahkan setiap bulannya diambil, itu riba, nggak boleh ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Dia kan yang jadi problem tuh itu. Misalnya nih aku katakan aku punya emas nih guys, ini emasku katakan 10 gram. Aku taruh, aku dapatlah duit misalnya berapa gitu ya. Aku kan mau nembus emasku ini nih dengan cara aku bayarlah tiap bulan. Telat aku bayar kena denda, itu kena riba. Terus aku bulan keempat nggak bayar, maka emasku ini dia ambil emasku ini, uang yang udah aku bayarkan tidak dia kembalikan. Nah itu repot, tuh nggak boleh. Nah jadi intinya seandainya aku nggak bayar, ya kalau aku nggak bayar gitu ya teman-teman ya, maka idealnya dia harus memberikan emasku sebanyak yang aku bayarkan. Cabut uban makruh, tapi kalau gatal cabut aja ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Oke, sehat madu untuk mata rambun. Nah, siap. Jam 9 madu ya. Madu mata itu etalase rambutan ya. Oke, Ustazah, kenapa surat At-Taubah nggak pakai basmalah? Wallahu a'lam bishawab. Itu sama dengan kalau teman-teman nanya, Ustazah, kenapa orang meninggal pakai kain kafan nggak boleh jahit? Bingung juga aku jawabnya guys. Kenapa orang ihram itu pakaian ihram itu kayak gitu ya, lubangnya sebelah di dadanya? Nggak bisa aku jawab guys ya. Kalau ditanya kenapa agak sulit ya, karena kita selalu belajar bagaimana, agak sulit ya. Ustazah kenapa gitu lah. Ustazah sholat berjemaah suami dan anak-anak laki-laki posisinya gimana? Kalau sholat berjemaah itu dia adalah perbedaan mazhab. Jadi terserah aja teman-teman mau ikut yang mana ya. Nah, Ustazah, madu ada untuk mata rabun, kolesterol, asam urat, asam lambung ada ya, insya Allah ada. Tapi jam 9 ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa sunnah dibatalkan puasanya, ya tidak dapat pahala lagi. Oke.
Gigi sering berdarah, madunya madu randu. Nanti jam 9 madunya ya. Oke. Ustazah, iya, kalau koperasi jasanya ditentukan dan bagi hasil dikembalikan ke anggota. Kalau jasa nggak apa-apa, itu ujroh namanya. Ujroh dalam bahasa fikihnya. Jasa koperasi nggak apa-apa. Oke, kalau puasa sunat ke Senin Kamis, lalu kemudian untuk meminta anak agar diterima bekerja, boleh. Jadi puasa aja dulu Mbak. Mbak puasa aja dulu. Nanti siang-siang habis sholat zuhur Mbak doa Mbak. Ya Allah, iya kan? Ya Allah, ya Allah, saya apa namanya? Saya puasa dengan puasa saya ini loloslah anak saya ujian PNS dan seterusnya. Oke, deposito tidak bisa karena kita nggak tahu deposito kita itu dikemanain uangnya dan untungnya dari mana. Nah, jadi kalau bisa jangan deposito. Kalau teman-teman mau pilih ke surat berharga negara atau dalam bentuk paper aset yang lain ya. Ustazah, bolehkah menjual tanah kepunyaan almarhumah ibu yang dulunya disuruh ibu ditempati oleh orang lain? Nah, kalau itu wasiat nggak boleh. Wasiat itu ada syaratnya. Pertama dia tertulis, yang kedua ada saksi. Tapi kalau sekedar dia larang-larang nanti jangan jual ya, jangan jual itu cuman harapan. Ya, ya Mbak Nur Aizahara, jadi boleh dibantah, boleh dijual ya. Batal sholat isya jam berapa? Siap Mbak Oma. Batal sholat isya adalah adzan subuh ya. Ustazah, apakah dengan puasa sunnah bisa membayar hutang puasa yang tidak kita tahu jumlahnya? Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan saja. Ya, gitu ya. Jadi kalau dia niatnya puasa Senin Kamis dapat pahala Senin Kamis aja, nggak bisa dapat pahala qadha sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ada ustadz yang bilang sholawat nariyah itu syirik. Wallahu a'lam bishawab. Apa maksud ustadz itu? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita cari sumber aslinya ya. Kita khawatir itu video terpotong ya teman-teman ya. Itu sama dengan kayak gitulah ya. Kita berbaik sangka semoga itu video terpotong ya. Zah, tolong beri contoh orang yang lembut hatinya. Contoh orang yang lembut hatinya, pertama kalau dia dijahati dia cenderung tidak membalas dan mendoakan walaupun dalam kesedihan. Yang kedua adalah dia berusaha untuk tidak menyakiti hati siapapun. Yang ketiga adalah dia itu bisa untuk tidak cepat marah dan tidak cepat tersinggung atas apapun respon orang yang orang berikan kepada dia. Jadi gini guys, kalau orang merespon lalu orang tuh nyakitin kita nggak boleh cepat merespon. Nah itu adalah bagian dari kerjanya setan. Jadi gini, misalnya nih aku baca komentar yang tidak baik. Nah aku tuh nggak boleh merespon guys, pop kayak gitu ya, pop gitu merespon langsung. Nggak boleh nanti setan masuk. Makanya ada kondisi di mana pisahkan antara stimulus dan respon. Ya, jadi ketika orang merespon, pop kita jangan memberikan stimulus ya, pikir dulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia ya, jadi jangan cepat naik ngegas ya. Oke. Nah kalau ada yang bilang sama aku biasanya, wah itu bukan orang lembut hati, itu orang maaf kata-kata temenku gini, itu orang blow on, masa dizolimi diem aja. Enggak, itu ciri orang beriman satu level dibanding orang banyak. Makanya gaya kayak gini nggak masuk akal dengan banyak orang ya. Nah tapi kalau dia berefek, baru teman-teman selesaikan sampai titik darah penghabisan. Oke. Kalau ikut asuransi nggak boleh teman-teman. Kalau asuransi itu boleh selain BPJS. Kalau BPJS kan dia ini dari pemerintah ya. Subsidi dari pemerintah yang harusnya adalah tugas pemerintah. Kenapa asuransi itu nggak boleh teman-teman ya? Jadi gini ya, misalnya nih aku ikut asuransi kesehatan bayar 1 juta 1 bulan. Aku udah bayar 10 juta. Pura-puranya 10 bulan kan. Lalu aku sakit, nauzubillah katakan sakit jantung, lalu aku kena ring jantung bayar 300 juta, dibayarkan oleh asuransi. Nah pertanyaannya uang 290 juta itu uang siapa? Nah, itu kan uang yang kita pinjam Ustazah. Nah oke, kalau dia pinjam meminjam, maka dia harus penuh rukunnya. Rukun pinjam meminjam. Satu, ada orang yang minjam.
aku. Kedua, ada barang yang dipinjam, uang 290 juta. Tiga, itu uang siapa? Nggak ada orang yang berpiutang, itu nggak ada. Jadi rukun utang piutangnya nggak terpenuhi. Maka dia bernilai syubhat, goror, ya, bahkan sudah haram, ya teman-teman ya. Oke, Ustazah ketika berdoa setan juga bisa masuk membisikkan ya. Gimana maksudnya? Setan kenapa? Oke. Oke, Ustazah batalkah wudhu kalau tersentuh dengan suami? Kalau tersentuh dengan suami, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Ustazah kalau sholat awabin itu sebelum atau sesudah maghrib? Jadi teman-teman tentang wudhu dengan suami tadi pilih aja mau yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau ikut yang mana. Kalau awabin itu antara maghrib dengan isya Mbak Mels. Halo Mbak Tini, antara maghrib dengan isya. Antara maghrib dengan isya, ya. Lebih baik sudah berharga negara. Ya, nama investasi, nama aset. Paper aset namanya SBN. Mbak Jidat boleh pergi ke bank sebagai mitra. Saya mau beli SBN, ya, surat berharga negara. Bahasa lainnya obligasi. Bahasa lainnya adalah ya dia bagian dari paper aset, ya. Ustazah, ya, oke, sebentar ya. Oke. Menunjukkan bacaan tahiyat itu saat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau sholat itu dianjurkan menengok sejadah, ya kan? Menengok sejadah, lalu kemudian mata kita itu berpindah ke tangan saat tahiyat. Kan kita kok lihat ke bawah nih guys. Ya sama-sama ya. Lalu kemudian teman-teman asyhadu alla, pindahkan matanya ke ujung jempol ya. Nah, ke ujung jempol ya. Kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian nanti setelah Allahumma sholli ala Muhammad, teman-teman balik lagi kan matanya ke sejadahnya. Gitu ya. Ya, SBSN boleh, semacam SR, semacam SBR ya. Ustazah, bolehkah nggak puasa sunnah Senin Kamis? eh Terbang sudah. Terbang sudah. Ustazah, soal sholat tak. Ustazah kalau Astagfirullah, cepat sekali si kawan ini ya, ngetiknya ya. Ya ke ujung telunjuk, ya ke ujung telunjuk ya. Oke, Zah ketika azan kembali berkumandang dari musola yang lainnya sedangkan kita udah telanjur sholat. Yang penting udah azan satu kali kan? Yang penting udah azan satu kali ya teman-teman ya. Nah berarti udah masuk waktu sholat tuh kalau udah azan satu kali ya kan? Nah saat iya ya terbang deh ya. Nah jadi kalau dia udah azan satu kali berarti udah masuk waktu sholat. Maka teman-teman boleh langsung sholat. Nah ketika terdengar azan dari tempat yang lain ya udah teman-teman abaikan aja ya. Awabin itu dari maghrib menjelang isya. Teman-teman, apakah aku kecepatan menjawabnya? Karena udah aku jawab, ada pertanyaan lagi yang muncul, nggak apa-apa sebenarnya. Cuman apakah aku terlalu cepat? Nggak kan, teman-teman? Oke. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baru turun, ya. Lalu kemudian balikkan lagi matanya ke sejadah. Lihat sejadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh, baru lihat sejadah lagi. Oke? Oke. Tidak ya. Oke. Biasa sih speednya gigi 3 ya. Ustazah, boleh nggak puasa sunnah Senin Kak? Mudah terjawab juga. Ustazah, setiap habis sholat apa? Ustazah, apa bisa benar ketika berdoa setan itu juga bisa masuk membuat pikiran aneh-aneh dan tidak fokus? Setan nggak bisa masuk saat orang sholat, saat orang baca Quran. Jadi kalau teman-teman ngantuk atau zikir itu setan nggak ada, setannya udah pergi. Pikiran aneh-aneh saat doa dan zikir bukan karena setan, tapi karena kondisi mentality dan psikologis kita, ya. Jadi jangan setan terus yang disalahkan. Kasihan setan nanti bilang kita setan pula. Oke, sholat awabin yang dibaca apa? Sholat awabin itu yang dibaca adalah setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Nah,
Kenapa MUI melegalkan? Mungkin tidak semua asuransi yang dilegalkan. Mungkin sudah dilihat akad dan instrumennya, Mbak. Sama dengan pengadaian. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Nah, MUI sudah melihat akad dari legalitasnya, ya. Kan dilihat. Kan setiap lembaga punya gaya yang berbeda. Sama dengan koperasi. Ada koperasi yang boleh, ada koperasi yang tidak. Ya, tidak semua asuransi tentu yang dilegalkan oleh MUI, ya gitu. Coba dilihat instrumennya, akadnya. Sama dengan kalau teman-teman bertanya, Ustazah pegadaian itu boleh nggak? Dibaca dulu. Dibaca dulu guys, ya kan? Nah baru nanti kita baru tahu itu boleh atau enggak. Gitu ya Mbak? Gitu ya Pak? Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak puasa Senin Kamis niat minta lunas hutang? Jadi bukan niat puasa itu tetap untuk Allah. Nanti teman-teman, ketika teman-teman sholat, ketika teman-teman berpuasa, siangnya teman-teman doa sama Allah itu mustajab. Doa orang yang berpuasa, doa orang yang berpuasa itu adalah bagian dari tempat mustajab doa ya. Jadi puasa aja dulu, setelah berpuasa, lalu maka setelah itu teman-teman melakukan yang namanya berdoa ya. Cara bangunin anak sholat subuh tergantung anaknya Mbak. Kalau itu, yang penting pakemnya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan anak itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Ingatkan tapi jangan menyakiti, ya. Oke, karena anak itu ketika kita ingatkan sekarang, bisa jadi dia tidak berubahnya sekarang. Bisa jadi dia berubahnya 10 tahun, 20 tahun lagi. Karena kenapa? Karena hidayah itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Yang penting tugas kita mengingatkan dan mendoakan. Cantik banget Ustazah, cantik banget Ukhti. Oke. Ustazah, oke. Bolehkah bapak mertua? Kenapa bapak mertua? Ustazah, kalau rambut diwarnai nggak boleh ya teman-teman ya, karena dia itu masuk berada di luar rambut. Kalaupun mau mewarnai rambut, dia henna yang masuk ke dalam rambut, inai Arab, dia masuk ke dalam rambut guys. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah oke, sehat ya. Hmm. Oke, Zah, biar mental kita ini bisa sehat lagi, apakah mental dan stres bisa dari capek kerja? Hanya teman-teman yang tahu apa penyebab teman-teman stres. Kalau orang-orang stres itu banyak, pertama karena disakiti, yang kedua bisa jadi karena dia tidak menyukai pekerjaannya. Coba dilihat dulu apa sebabnya, baru diselesaikan ya. Dilihat dulu, misalnya aku nih guys, aku lagi Allahumma layyin li qalbahum ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Entah itu atasan, entah itu bawahan, entah itu anak ya, entah itu apapun gitu ya. Kita pengen Allah lunakkan ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, bagaimana kalau punya suami mendalami ma'rifat, kadang suka beda pandang. Ma'rifat is okay. Yang penting ma'rifat tidak boleh menyalahi syariat. Ada menyalahi syariat. Ada beberapa rekanku yang dia menguasai ilmu ma'rifat, tetapi dia tidak menjalankan syariat. Yang dia pakai cuman zikir, yang dia pakai cuman doa-doa, tapi ya buka aurat. Itu nggak boleh. Syariat tanpa ma'rifat bohong, ma'rifat tanpa syariat juga bohong ya, teman-teman ya. Jadi selagi tidak melanggar syariat ya. Oke, Ustazah mau tanya, apa benar kalau sedekah subuh harus 40 hari baru boleh disedekahin? Tidak. Maksudnya 40 hari itu membentuk kebiasaan. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, masukkan ke celengan, membentuk kebiasaan ya, membentuk kebiasaan. Ustazah mau nanya, kalau tabungan di bank bayar zakatnya gimana? Tiap tahun hanya satu kali ya? Bukan, tiap tahun satu kali. Setiap tahun satu kali, setiap tahun satu kali. Kalau udah uangnya setara dengan 85 gram emas. 1 gram emas katakan 1 juta kali 85 berarti 85 juta. Berarti jika tabungan sudah di atas 85 juta, zakatkan 2,5%. Selagi di atas 85 juta, zakatkan tiap tahun di atas 2,5%. Di atas 85 gram emas tadi. Siap Mbak Rifa ya, jazakumullah. Kayak gitu caranya ya teman-teman ya.
Ustazah, pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan boleh sama nggak? Kalau itu tawaran ibu dan mereka saling ridho, nggak ada masalah ya. Nah, saling ridho nggak ada masalah. Putus-putus suaranya. Oke, renov rumah orang tua, apakah dianggap sedekah? Iya dong, kan itu membahagiakan orang tua, menyenangkan hati orang tua, itu bagian dari sedekah. Apapun yang menyenangkan hati orang lain, selagi tidak melanggar syariat, itu sedekah. Beda dengan uang renovnya dari hasil curi, berarti melanggar syariat, bukan sedekah namanya. Merenov rumah orang tua dari hasil korupsi, membangun masjid dari hasil korupsi. Nah, itu baru namanya adalah itu namanya baru tidak sedekah. Pokoknya tidak boleh guyonin orang lain yang dia tidak suka digitukan. Kalau dia suka digitukan maka itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya, berarti satu minggu udah boleh. Berarti satu minggu udah boleh disedekahin Ustazah, boleh. Sedekah subuh itu bisa disedekahin, disalurkan maksudnya kan, disalurkan dalam waktu satu minggu itu boleh, nggak ada masalah. Oke, Ustazah, apakah kita minjam uang di bank riba? Kalau kita buat rumah dan kendaraan, jelas riba. Putus-putus guys, halo semuanya. Putus-putus guys, putus guys. Oke, halo semuanya, putus-putus. Oke, putus-putus ya. Oke, aku coba ganti sinyal ya, teman-teman ya. Putus-putus, putus-putus teman-teman. Oke, coba ya kita ganti sinyalnya. Kita ganti sinyalnya. Oke, gimana? Halo semuanya, halo semuanya, halo semuanya. Iya, aman ya teman-teman ya. Oke, oke. Halo. Ustazah, iya. Ustazah, gimana hukumnya? Oke, Zak, kalau kita sholat sendiri setiap mau ganti gerakan harus ucap takbir nggak? Harus, tapi tidak harus ngangkat tangan. Aman ya? Jadi gini, yang wajib dalam sholat ketika takbir itu hanya takbir pertama aja. Allahu Akbar. Takbir pertama saja yang wajib ya. Sementara mengangkat tangan saat takbir kedua, kemudian sami Allahu liman hamida saat i'tidal ya, atau mengangkat tangan dari sujud ke tegak gitu. Itu ngangkat tangan itu sunnah. Ngangkat tangan yang wajib itu cuman takbir yang pertama aja. Allahu Akbar. Takbir pertama aja itu wajib, selebihnya sunnah ya teman-teman ya. Hanya takbir pertama yang wajib, selebihnya sunnah ya. Ustazah, niat puasa, cuma pas sahur baru masuk makanan udah azan. Sah nggak puasanya? Kalau teman-teman lagi sahur, kemudian terdengar suara azan, buang yang ada di mulut, maka puasanya sah. Jadi jangan teman-teman, jadi teman-teman jangan teman-teman telan ya, jangan teman-teman telan. Angkat tangan dalam sholat hanya takbiratul ikhram saja. Oke, siap ya. Takbiratul ikhram aja yang wajib ya, kan rukun sholat pertama takbiratul ikhram. Nah, yang keduanya tidak, kan ada tuh pas sami Allah liman hamidah, siap Mbak Dewi, ada yang angkat tangan, ada yang enggak kan mereka kan. Nah, itu sunnah saja, makanya sebagian ada yang angkat, ada yang tidak. Oke, Ustazah, kalau basang gigi permanen haram nggak? Kalau gigi permanen dikarenakan dia tak ada gigi, maka dengan alasan kesehatan, nanti kalau nggak ada gigi bagaimana dia makan, maka dia pasang gigi, itu dalam fikih hukumnya boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah untuk alasan kecantikan doang gitu ya. Dipasang lagi gigi, dijadikan gigi berbentuk kelinci kayak gitu kan. Nah, itu yang haram. Tapi kalau alasannya untuk alasan kesehatan gitu ya, kemudian untuk alasan supaya dia bisa makan, itu boleh ya. Dalam agama Islam itu boleh. Sama dengan orang sakit pasang pen. Sakit patah dia pasang pen, itu boleh ya, teman-teman ya. Ustazah, saya sering debat sama anak soal riba. Yang dia tahu riba tuh nggak apa-apa, yang penting bisa bayar. Nah, coba bilang ke anaknya, riba itu bukan yang penting bisa bayar ya, tapi riba itu adalah yang paling penting adalah setiap yang ada bunganya itu riba. Dan kemudian setiap yang ada denda kalau kamu telat membayarnya itu riba. Dan kemudian setiap engkau nggak bayar maka barangmu akan ditarik, ya, motormu ditarik, maka mobilmu ditarik.
maka penarikan itu dianggap riba. Ya, karena dia bukan meringankan beban, dia memberatkan orang lain. Ya, makanya hutang dalam bentuk hutang riba itu riba, tapi tidak semua hutang yang riba ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana setelah meninggal? Apa harus dicabut gigi palsunya? Tidak harus ya. Kalau gigi palsu tidak ya. Tapi kalau dia pakai kutek, dia harus dikikis atau di clean ya, atau di cleaning, dibersihkan ya. Karena kalau gigi palsu itu dibolehkan ya dalam agama Islam dengan alasan kesehatan ya. Ya, ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, perbanyak doa apa untuk orang yang mau operasi? Coba baca sholawat lebih banyak, kemudian lakukan sholat hajat supaya Allah mudahkan operasinya ya. Cara berdiri setelah sujud yang betul gimana? Tumak ninah, duduk dulu sekejap. Dari sujud, duduk dulu sekejap, baru berdiri. Duduk, jangan langsung berdiri. Ya, duduk dulu sekejap itu adalah bagian dari tumak ninah. Tumak ninah hukumnya wajib dalam sholat. Tumak ninah itu berhenti diam sejenak antar gerakan dan antar bacaan. Contoh, misalnya kita dari ruku ya, ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diam sebentar baru sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Kayak gitu. Ya, diam sebentar itu hukumnya wajib ya. Ustazah, haid boleh membaca Yasin di buku Yasin? Boleh. Yang ada terjemahan, yang ada Latin, atau yang perjus, atau yang dalam handphone. Yang teman-teman harus hindari adalah yang full Arab ya. Ya, full Arab. Oke. Ustazah, bolehkah saya operasi hidung kena sinus? Ya operasi, ya nggak masalah. Itu kan kesehatan, operasi nggak apa-apa ya. Kentut saat wirid nggak apa-apa. Kentut itu hanya wajib saat mau sholat, saat mau tawaf. Kentut itu hanya wajib. Wudhu itu hanya wajib saat mau sholat, saat mau tawaf, saat mau sholat hukumnya wajib berwudhu, tawaf hukumnya wajib berwudhu. Selebihnya sunnah wudhu. Saat mau zikir sunnah wudhu. Saat mau baca Quran sebagian bilang sunnah, sebagian bilang wajib. Jadi saat mau berhubungan badan sunnah. Sunnah itu apa hukumnya? Sunnah itu dikerjakan boleh, dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Ustazah, boleh ke ya sama-sama kita doakan ya, syafallah ya Ibu Anis ya. Ustazah, pakai lipstik doang, pakai lipstik nggak hilang waktu wudhu, sah nggak wudhunya? Tengok lipstiknya, dia waterproof nggak? Kalau dia nggak hilang tapi dia waterproof, maksudnya tidak masuk air, anti air, maka harus dihapus dulu wudhunya pakai make up cleanser, baru kemudian teman-teman ngambil wudhu. Tapi kalau seandainya lipstiknya itu tidak waterproof, walaupun nggak hilang nggak apa-apa, karena dia tetap masuk ke dalam pori-pori dari bibir kita. Nah itu sama dengan hand body. Hand body itu kan dia tidak menutupi kulit, dia masuk ke dalam pori-pori kulit, maka itu nggak ada problem. Nah ya, kenapa kutek itu dibolehkan tapi bersyarat? Karena kutek itu menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam kuku. Maka teman-teman yang pakai kutek itu harus dibersihkan dulu kuteknya, ya, baru teman-teman bisa berwudhu. Nah, kalau masih ada kuteknya itu wudhunya tidak sah. Oke. Ustazah, kalau menggadaikan termasuk riba nggak? Tergantung pola gadainya. Kalau seandainya teman-teman nggak bayar, maka yang teman-teman gadaikan diambil, dan kemudian yang udah teman-teman bayar nggak dikembalikan, itu riba. Ya, saya ulang lagi. Saya menggadaikan rumah, nauzubillah, contoh. Lalu kemudian saya tak mampu bayar, rumah saya diambil, yang udah saya angsur nggak dikembalikan, itu riba. Atau yang kedua, ada indikasi semacam kalau saya telat bayar, saya kena denda, itu riba. Oke, Ustazah, iya, masalah, oke. Untuk zakat dikasih ke siapa? Zakat itu diambil dari penghasilan bersih sebelum dipotong kebutuhan, ya. Contoh misalnya kita punya dagang ya, omset dari dagang kita itu 20 juta. Tapi untungnya cuma 7 juta karena selebihnya itu modal dan operasional. Maka keluarkan zakat dari 8 juta. Untungnya pura-puranya cuma 8 juta. 8 juta itu dikeluarkan 2,5%, berarti 200 ribu, ya kan?
Nah, 200.000 keluarkan. Kasihnya ke siapa? Kasihnya ke fakir boleh, orang yang tidak bekerja. Siap Mbak Dani? Ke miskin boleh, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ke mu'alaf boleh, orang yang masuk Islam. Ke marbot masjid, yang bersih-bersihkan masjid, itu boleh dikasihkan, boleh dikasih zakat ke mereka. Tapi yang paling gampang adalah dikasih ke fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, dan uangnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, pokoknya penghasilan bersih teman-teman ya. Oke, yang teman-teman dapat, tapi jangan dipotong utang-utang tersier. Saya dapat gaji 50 juta, utang mobil 10 juta, utang rumah 10 juta, utang Tupperware 10 juta, tinggal 20 juta. Enggak, kalau utangnya untuk kebutuhan tersier tetap dihitung dalam 50 juta. Oke. Zah bersin beberapa kali waktu sholat, boleh nggak? Nggak masalah. Bersin, batuk, pilek, flu tidak membatalkan sholat. Menangis tidak membatalkan sholat ya. Kecuali bersinnya mengeluarkan pipis. Nah nanti pipisnya itu yang membatalkan. Maka teman-teman ambil wudhu lagi, buka celananya, jangan dipakai sholat lagi celananya. Oke? Gitu ya. Ustazah, kalau maskaranya waterproof nggak bisa. Waterproof maskara nggak bisa Mbak. Mbak harus bersihkan dulu pakai makeup cleanser, lalu Mbak boleh ngambil wudhu. Jadi hati-hati yang pakai waterproof ya. Itu tidak sah dipakai wudhu ya. Boleh sih teman-teman pakai, tapi teman-teman harus ready 24 jam untuk ketika sholat ya. Ustazah, kita kredit mobil, lalu melunasinya, apakah riba? Ketika udah dilunasi pokoknya, maka itu tidak riba lagi. Yang riba itu adalah sebelumnya yang udah kita bayar. Cukup dengan bertaubat dan jangan mengulanginya lagi ya, teman-teman. Ya, jangan mengulanginya lagi ya. Ustazah, kalau selesai berhubungan badan, minum air putih boleh nggak? Boleh. Tapi kalau makan makruh. Makan setelah junub, sebelum mandi, hukumnya makruh dan salah satu yang menyebabkan kemiskinan atau kefakiran. Oke? Ustazah, kalau lagi zikir terus ngantuk sampai nyenyak sekejap, itu batal nggak wudhunya? Nyenyak itu batal. Ngantuknya gimana Mbak? Kalau Mbak cuman gini-gini doang, itu nggak batal Mbak, itu nggak membatalkan wudhu. Tetapi kalau Mbak tidur sampai pinggul Mbak itu udah nggak nempel ke tanah, maka itu membatalkan wudhu. Tapi zikir batal wudhu nggak apa-apa sih, zikir aja lagi. Tapi kalau mau ya teman-teman boleh ngambil wudhu lagi, karena wudhu saat zikir hukumnya sunnah. Ya, yang membatalkan wudhu itu tidur lelap, tidur enak. Tidur enaknya banget gitu, itu batal ya. Makanya kalau anak santri itu biasanya ngantuk-ngantukan terus tuh. Anak santri tuh ngantuk karena dia udah tidur larut malam, itu bangun lebih awal gitu ya. Nah, sehingga itu kakaknya harus tegak tuh di hadapan orang-orang yang sedang duduk itu ya. Nanti kalau orang ngantuk-ngantuk gini dia biarin guys. Tapi kalau udah mau nempel tuh jidatnya ke sejadah, udah mau nempel, ada tuh guys yang udah mau nempel guys, saking ngantuknya kan guys, halul kitab banget ya, rajin kali dia baca buku, ngantuk sampai jam 2 malam, itu langsung dia langsung dipukul oleh kakaknya pakai sejadah supaya wudhunya nggak batal. Karena kalau wudhunya batal, dia ngambil wudhu lagi, ratusan shaf yang akan putus. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Apa fadilah awabin, Mbak Najiyah? Awabin itu mengampunkan dosa kita, Mbak, di masa lalu ya. Nah, dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Mau dipotong jadi 2-2 bisa. 2-2-2 itu bisa, Mbak. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Maka setiap setelah selesai Al-Fatihah, Mbak dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Lakukan maghrib nanti Mbak. Setiap hari boleh Mbak. Antara maghrib dengan isya. Minimal 2 rakaat. Ya, itu menghapuskan dosa kita di masa lalu ya. Pembalut wanita dibakar nggak ada masalah. Nggak ada syariat dalam darah dan pembalut itu ya. Cuman kata orang dulu-dulu aja yang nggak boleh. Oke. Ustazah, apa hukumnya olahraga dalam kamar mandi? Jangan. Lama-lama dalam kamar mandi makruh, Mbak. Berlama-lama dalam kamar mandi, halo Mbak ini ya, berlama-lama dalam WC, dalam toilet, bawa handphone, nengok TikTok Ustazah Nela, itu makruh. Jadi teman-teman boleh dengerin TikTok aku, live aku sambil jemur, sambil nyetrika, sambil baring-baring, sambil nganga-nganga, boleh. Tapi jangan dengerin di dalam toilet ya, teman-teman. Nanti teman-teman dapat makruhnya, walaupun dapat ilmunya. Oke. Oke.
Ustazah, benarkah doa orang yang berpuasa mustajab? Benar, dan itu ada dalam ceramah-ceramahnya aku ya. Ustazah, bolehkah ibu sambung nerima fidyah dari anak sambung? Anak sambung berarti mak bapaknya menikah, itu nggak bisa karena itu adalah ibunya sendiri, walaupun sambung ya. Nah, dia adalah ibunya karena pernikahan mak bapaknya itu mahram karena ikatan pernikahan ya. Ustazah, iya Mbak Yeni, ikut ya Ustazah, yuk kemana kita? Ustazah, kalau sedekah subuh saya kasih ke orang yang kerja di rumah, nggak apa-apa Mbak. Sedekah subuh itu bebas. Ke orang yang kerja di rumah, ke orang tua, ke siapapun, bebas Mbak. Ke anak, bebas, nggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah aku meminta saudara gantian ngurus orang tua? Bagus aja, komunikasikan dengan baik ya. Yang penting yang udah kita urus, kita ikhlaskan, komunikasikan, aku sibuk nih, aku begini begitu, kira-kira bisa nggak dibantu seperti itu ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke, Ustazah, bolehkah zakat ke pembantu dan kita anggap sebagai gaji? Tidak boleh. Gaji itu hak dia. Oke, tidak bisa zakat kita niatkan gaji. Nggak bisa. Kalau bisa aku mau juga zakatku kuniatkan gaji gaji orang ya kan? Nggak bisa. Kak, zakat itu tetap zakat. Gaji tetap kewajiban kita. Itu di luar kondisi ya. Jadi teman-teman kasih gaji misalnya berapa 3 juta, teman-teman ada zakat 100.000 tambah 3 juta 100.000 itu boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sholat awabin rakaat kedua baca apa? Sama, semua sama. Awabin setiap rakaat ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Berudu apakah harus pakai pakaian? Tidak. Tidak ada rukun wudu harus nutup aurat. Nutup aurat atau tidak saat wudu itu cuman adab, bukan kewajiban. Ya, wudhu pakai handuk boleh, sah kok wudhunya. Hanya saja kurang adab. Tapi adab itu dilanggar nggak ada masalah ya. Sama dengan misalnya saya lagi ngisi acara gitu ya, lagi ceramah, ada jemaahku yang selonjor, yang dia baring, itu nggak apa-apa. Itu cuma nggak beradab aja. Tapi secara syariat dia nggak berdosa. Iya kan? Nah, ya makanya aku nggak terlalu aneh-aneh sama mahasiswaku, sama jemaahku. Mungkin kakinya sakit, ya udah, yang penting dia nangkep ya. Oke. Ustazah, doa setelah wudhu dalam kamar mandi boleh. Mau wudhu kan baca doa dalam kamar mandi. Masuk WC baca doa dalam kamar mandi, iya kan? Kemudian mau cebok baca doa dalam kamar mandi. Hanya saja kalau dalam kamar mandi aktivitas doanya itu teman-teman usahakan tutup bibirnya dalam hati. Gitu ya, tutup bibirnya di dalam hati ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Siap Mbak Dewi? Oke gitu ya teman-teman ya. Nah kalau jawab azan di kamar mandi kan gitu juga guys. Misalnya nih ada suara azan, kan kita harus jawab tuh azan ya. Caranya gimana? Caranya bisa di luar kamar mandi dulu, kita jawab dulu. Tapi kan kebelet Ustazah, ya udah boleh masuk kamar mandi, jawab dalam hati. Aduh, tapi kan aku nggak enak. Ya udah, biarkan dulu azannya berkumandang, nanti kita keluar dari kamar mandi, baru kita rapel jawab azannya ya. Wudhu kamar mandi yang ada toilet nggak ada masalah, kan nggak kita pegang-pegang toiletnya, kan kita nggak kena najis ya. Oke, Ustazah, mewarnai rambut dengan warna hitam haram. Warna lain selain hitam juga haram kalau dia menutupi rambut. Ya, yang boleh itu adalah henna yang dia masuk ke dalam rambut ya. Oke, siap Mbak Ningsih. Ustazah, dulu berjanji sama anak, kasih nama, tapi lupa ini lagi hamil. Dulu waktu kecil berjanji kasih nama anak perempuan. Gimana Mbak Ayu? Gimana maksudnya? Oke, Ustazah, mandi wajib niatnya sebelum guyur air. Ya, sebelum guyur. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Pakai shower boleh. Kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Pakai shower boleh. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah gitu aja mandi wajib. Halo Mbak Yeyen, jazakumullah ya.
Oke, gitu ya. Ustazah, apakah olahraga pakai musik di kamar tidur sendiri niat untuk sehat? Musik itu nggak boleh sering-sering. Dia memang mubah untuk didengar, tetapi kalau sering-sering dia bisa mengeraskan hati ya, teman-teman ya. Jadi silakan olahraga, tapi kalau sekedar dia tidak terlalu sering, dia status hukumnya mubah. Walaupun banyak sekali yang mengharamkan ya. Ustazah, kalau bolehkah kita pakai mas kawin anak kandung kita karena anak saya meninggal dunia? Boleh aja, nggak ada masalah. Kan dia udah meninggal, ahli warisnya kembali kepada kita ya. Ustazah, iya. Sekarang kan lagi viral sampo menghitamkan rambut, nggak bisa. Itu merubah takdir mubram namanya. Dia merubah takdir mubram, takdir yang udah Allah ciptakan kita. Ya, jadi jangan dihitamkan rambutnya. Uban itu akan menjadi saksi di hari akhirat dan akan menjadi cahaya untuk kita saat di hari perhitungan. Kalau gatal boleh dicabut ya. Oke, teman-teman kenapa gelisah pakai uban? Kan pakai jilbab, guys. Iya kan? Nah, beruban tuh usia berapa sih, teman-teman? 40 ya? Belum ya? Berapa ya? Gitu ya. Siap, Mbak Dani ya. Ustazah, apakah pengen umroh termasuk nazar? Ya beda lah. Kalau keinginan itu bukan nazar, ya. Nah, 30 udah ubanan ya. Oh, 40 udah ubanan ya. Oke. Oh, berarti beda-beda usia ya, teman-teman ya. Ya, ya, ya. Cincai lah, ndak apa-apa lah uban itu. Oke lah ya kan. Oke, sebentar ya. Tadi aku mau jawab apa lupa aku. Oke, tahu udah turunan dari kecil. Oh, kadang gelisah. Ya, tapi kan nggak ada yang lihat kan. Ubanku gatal, gatal boleh cabut. Tapi kalau nggak gatal jangan cabut ya. Oke, karena dia statusnya makruh ya, teman-teman ya. Ustazah, iya. eh Oh, belum tentu ubanan. Dicabut boleh kalau gatel ya, teman-teman ya. Perlukah ada doa anti uban? Kayaknya nggak ada. Nggak ada doa anti uban. Kayaknya pada gelisah semua ubanan ya. Ini kayaknya usia maghrib menjelang isya semua ya. Siap ya. Oke, Ustazah, iya siap Mbak Bali. Ustazah, dulu waktu kecil ya Mbak Cici, Mbak Najwa, Mbak Fatima. Ustazah, dulu waktu kecil kalau anak perempuan berjanji kasih nama tapi lupa namanya. Nggak apa-apa, berjanji sama siapa Mbak? Ya kan nggak nazar, cuman keinginan untuk ganti nama anak kan? Oke. Untuk ngasih nama anak ya, siap takut tua ya. Oke. Menolak tua ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau kita wudhu dalam kamar mandi yang ada klosetnya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nggak kena najisnya ya. Siap Mbak TikToker ya, menolak tua. Dulu waktu aku muda, ya waktu aku muda dulu ya, waktu itu aku belum ngonten ya. Aku kan ngonten 1 tahun 6 bulan ya. Sampai sekarang nih aku udah aktif ngonten 1 tahun 6 bulan. Tapi dulu waktu masih masih muda-muda dulu gitu ya. Aku tuh suka berfoto dan kemudian menampilkan kata-kata yang ada hashtagnya menolak tua. Walaupun belum tua waktu itu ya. Oke, gitu ya. Berada siap Mbak Najwa. Oke, bolehkah sholat bacaan Latinnya aja? Sebentar ya, Mbak Dewi tadi katanya baru belajar sholat ya. Izin Mbak Dewi mualaf ya. Ustazah, bolehkah sholat baca bahasa Latinnya aja? Sholat itu pakai bahasa Arab, Mbak. Jadi khusus sholat dari niat dari takbir sampai salam Mbak harus bahasa Arab. Jadi saran saya kalau Mbak baru mualaf belajar sholat, dia nggak banyak kok Mbak. Sholat itu cuman yang penting Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat. Aku rasa kalau Mbak hafal, Mbak beli aja buku tuntunan sholat yang ada Latinnya. Ya, nanti kan dia ada Arabnya tuh Mbak, dia ada Latinnya. Mbak masukkan aja ke kepala pakai Latinnya nggak apa-apa. Tapi waktu sholatnya Mbak baca Arabnya. Mbak baca Arabnya. Nah, Mbak sholat dulu ya. Saya rasa kalau Mbak belajar itu ngafal bacaan sholat palingan cuma 2 minggu hafal insya Allah ya. Jadi 2 minggu hafal ya. Sholat dulu yang paling penting ya. Sholat 5 waktu aja dulu Mbak. Nah setelah itu baru Mbak boleh belajar sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi sholat 5 waktu aja dulu ya 5 waktu cuma sedikit kok. Nah sementara untuk ayat pendek nggak usah baca dulu nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihahnya aja.
Nah, kalau Mbak nanti udah 2 minggu udah hafal bacaan sholat gitu, Mbak sholat dulu 2 minggu, setelah itu Mbak boleh hafal doa-doa pendek. Tapi kalau nggak pun nggak ada masalah, boleh kok buka Quran, Mbak baca ya. Nah, sambil Mbak belajar sholat, belajar dikit-dikit, ngaji mulai dari Iqra, kayak gitu ya. Nah, 5 kali aja, cuman sedikit aja, sholat tuh cuma gitu aja kok. Cuma bacanya gitu, semua sholat itu sama aja. Kan sholat apapun caranya sama. Al-Fatihah, ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Nah ya tinggal dibeli aja bukunya palingan berapa lah ya kan bukunya nggak terlalu mahal juga bisa kita jangankan Mbak yang mualaf Mbak Dewi jazakumullah semua kita juga masih belajar untuk sholat yang benar semua kita juga masih belajar ya oke ahlan wa sahlan Mbak welcome to Islam ya siap lagi haid apa boleh baca Al-Fatihah boleh wanita haid itu hanya dilarang sholat kemudian puasa kemudian berhubungan badan kemudian baca Quran yang full Arab, dan kemudian tawaf. Itu aja. Selebihnya dia mau berdoa, kemudian dia mau berzikir, dia mau muhasabah diri, gitu kan ya. Dia mau baca-baca doa, dia kirimkan Al-Fatihah, dia mau sholawat, itu boleh. Makanya ada amalan wanita haid kalau dia nggak dapat puasa sunnah, ya kan. Dia nggak dapat puasa Arafah, dia boleh sholawat, boleh ingat kekurangan diri, dia boleh melakukan semuanya, ya. Ustazah, apa itu berhubungan badan ya? Kayak makanan ringan gitu, Mbak ya. Ustazah, kalau sudah tidur, apakah faktor susah tidur apakah faktor belum tentu. Kadang-kadang dia banyak pikiran. Coba teman-teman letakkan aja handphonenya berusaha untuk tidur atau capekkan diri di siang hari supaya Mbak bisa tidur nanti di malam hari. Oke? Halo Mbak Erwin, apa? Iya nanya berhubungan badan itu apa? Nah, kayaknya di bawah umur ya. Kayak mana lah aku menjelaskannya guys. Ada-ada aja pertanyaannya. Damai lah guys. Oke, kayak mana lah aku menjelaskannya? Itu yang Mbak Erwin, Mbak Indra yang bisa menjelaskan itu tuh. Mbak Eli itu udah ahli di bidang itu ya kan. Mbak Nyi itu ya kan. Coklatos ya. Ustazah, kenapa aku sering beli padahal aku udah baik dan sabar. Maksudnya dibeli gimana Mbak? Iya gitu ya teman-teman ya. Aku berbaik sangka yang nanya tadi cuma bercanda situ. Oke, Ustazah mau tanya, kalau habis sholat baca doa tapi masih baca buku, bagus. Teman-teman cari buku Majmu' Syarif, buku doa-doa, ya kan? Iya teman-teman baca gitu kan, baca habis sholat nggak apa-apa ya, nggak ada masalah teman-teman ya. Oke. Ustazah bolehkah masuk masjid saat halangan? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan tak boleh, 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Nah, ini 4 ulama madhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Terserah teman-teman mau lakukan apa ya. Oke, gitu ya. Oke ya, Ustazah, iya apa tuh? Lagi haid kan nggak sholat, apakah harus dibayar sholatnya? Enggak Mbak Nani ya, yang harus dibayar itu puasa Mbak. Kalau Mbak nggak puasa Ramadan, halo Mbak Sundus, Mbak bayar, sholat nggak perlu dibayar ya. Batas jam berapa duha? 1 jam menjelang zuhur deh ya. Nah, Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih keundangan nikahan? Boleh, karena itu bagian sedekah ya. Ustazah, iya apa tuh? Saya mulai rutin sholat sunnah 2, tapi bacaannya surat pendek karena belum bisa duha. Nggak apa-apa, baca aja kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, nggak ada masalah ya teman-teman. Itu kan cuman anjuran, bukan kewajiban ya. Nah ya gitu ya.